Ada dua anak kecil yang sedang bermain setiap malam. Anak kecil. Halo YouTube, balik lagi sama gue Susana di channel Poncola Diva. Dan kita kali ini ada di segmen Otis, obrolan mistis. Saat ini gue ada bintang tamu lagi yang bisa ceritain banyak cerita mistis untuk kita semua. Bisa diperkenalin namanya siapa? Tinggalnya di mana? Nama saya Amar, tinggalnya di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Ya, jadi Amar ini dia juga punya banyak cerita mistis yang bisa diceritain lagi ke kita semua. Bisa dimulai dari mana nih ceritanya? Dimulai dari dulu tempat kita buka usaha dulu kali ya, mungkin di suatu perumahan yang dimana rumah ini dulu ditempatin di sebuah komplek di Tangerang. Jadi ini rumah ini dibuat usaha, dibuat tempat tinggal juga, dan di rumah itu banyak hal-hal yang janggal, yang sangat mistis ya, kayak mulai dari penampakan atau gangguan-gangguan dari makhluk halus lainnya. Usahanya tuh dulu usaha apa? Usahanya itu sih semacam cat cafe gitu ya. Kafe. Oke. Apa tuh yang bisa diceritain? Mulai mungkin dari awal pertama kali masuk ke rumah itu hawanya itu udah beda ya, tapi belum ada hal-hal yang aneh. Sampai 1 minggu kita udah tinggal di rumah itu, ada sesuatu yang aneh, yaitu dimana di ruang tengah atau di ruang tamu dari rumah itu ada dua anak kecil yang sedang bermain setiap malam. Anak kecil. Tapi di situ nggak ada. Tapi kalau Anak-anak misalkan nggak ada anak-anak, karena yang kalau malam itu cuma berdua aja. Oh, tinggalnya di situ juga. Iya, Ngapain tuh anak kecilnya? main kejar-kejaran dia berdua. Oh, jadi kayak berisik gitu ya? Iya, Kayak lari-lari. lari-lari, ketawa-ketawa. Itu satu. Dan nggak lama kemudian rumah ini tingkat 2 ya. Berarti di tangga itu, tangganya tangga kayu, dan kalau misalkan ada orang yang mau naik tangga itu atau turun tangga itu selalu bunyi dekitan kayunya. Dan setiap malam itu pasti aja ada. Tapi dia bukan seperti orang turun atau naik tangga, tapi lebih kayak lompat bintang anak tangga. Lompat, jadi kayak mana tuh brok-brok Iya. gitu. Kayak entah melompat atau lagi lari nurunin anak tangga atau naikin anak tangga. Jadi kayak cepet gitu Iya. suaranya. Dan itu setiap malam sih, Tiap malam. tiap malam. Yang dengerin lu doang atau Teman sempat Ada dengerin, orang dan juga? dia sempat digangguin juga sih ya. Dia sempat digangguin itu lagi tidur, kupingnya suka kayak ada yang niup-niup, padahal tidurnya itu saya sama dia tuh jauh. jadi ditiup? Kupingnya atau enggak kayak mungkin Kanan disentil kiri. daun hidung daun telinganya. Oh, iseng juga ya. Lumayan sih, tapi selama itu sih saya sendiri sih nggak digangguin ya, tapi mereka menampakkan wujudnya atau lebih ngeganggu kayak aktivitas di malam hari. Oh, jadi pas malam aja. Malam. Pas udah sepi. Pas udah terus sepi. dia muncul. Ya, Gangguinnya tuh dia ngapain lagi selain niup? kalau untuk itu dia gangguin kucing sih ya sebenarnya. Jadi kucing yang ada di dalam kandang, yang tadi kandangnya terkunci atau diselat gitu ya kandangnya, itu bisa berpindah kucingnya dari kandang 1 ke kandang yang nomor 2 tanpa ada kerusakan sedikit pun. Kucingnya dia pindahin. Iya, pindah. Ih, kok bisa sih kayak gitu? Nah itu dia sih, nggak ngerti juga sih yang namanya makhluk halus. Tapi itu beneran terjadi. Padahal dikunci. Padahal dikunci. Dan pernah malah seluruh rumah itu terkunci. Dan ada satu kucing ini emang bandel banget. Jadi kandangnya itu digembok biar dia nggak keluar, karena dia kuat juga ya. Tapi dia bisa keluar dengan tanpa membuka pintunya atau tanpa ada kerusakan di kandangnya. Dan dia itu bukan keluar kandang aja, dia keluar rumah dengan pintu yang terbuka lebar. Wah, sampai kebuka. Jadi itu digembok. Digembok, bukan digembok aja sih, ada rantainya juga malah. Gembok rantai sampai kebuka. Kucingnya ada di luar rumah. Gemboknya nggak kebuka, rantainya nggak kebuka, tapi kucingnya di luar kandang. Wow, tapi itu kucing nggak hilang kan? Untungnya sih nggak hilang, tapi ada yang sempat hilang kucingnya dan nggak tahu kemana. Itu memang kucingnya nggak ada sama sekali. Sakti juga tuh makhluk halusnya ya. Di bagian belakang rumah lantai 2 itu ada, mungkin kita bisa bilang bapak-bapak atau kakek-kakek. Dia
dia selalu berdiri menghadap jendela yang dari dia ke arah dalam. Jadi kayak ngeliatin kalian gitu. Ya, jadi seperti ngawasin itu maupun siang atau malam atau sore itu Selalu di situ. selalu di situ. Walaupun nggak nentu waktunya, tapi dia ada di situ ngawasin. Tapi dia nggak pernah masuk. Dia nggak pernah masuk. Posisinya Dekat itu nggak? selalu di situ, nggak berpindah-pindah. Selalu ada di satu tempat. Nah di kafe kucing itu kan pasti banyak tamu. Iya. Tamu-tamu kan yang datang, tamu-tamu itu tapi nggak apa-apa, nggak pernah ada yang diganggu. Untuk selama itu sih nggak pernah ada tamu yang terkena gangguan seperti itu ya, laporan seperti itu nggak pernah. Tapi sempet ada tamu dan temen kekunci di kamar mandi. Waduh, kunci di kamar mandi. Ya mungkin itu dia panik atau gimana ya, jadi nggak bisa bukanya atau mungkin pintunya rusak. Tapi ya itu kejadiannya bukan sekali dua kali sih, Oh sering. lumayan sering. Kekunci dari dalam. Kekunci dari dalam. Terus kan biasanya kalau binatang, apalagi kucing ya, kan dia kayak lebih bisa ngerasain tuh. Nah kucing-kucing di sana itu gimana? Kucingnya ada sempet yang aneh sih di satu ruangan itu, jadi mereka itu selalu ngeong-ngeong atau seperti marah-marah sendiri ya, karena memang ada kehadirannya di situ. Tapi kalau misalkan dikeluarin dari ruangan itu ya udah mereka biasa. Mereka tenang. Tenang. Cuman kalau lagi Di dalam ruangan yang itu dia, satu iya itu biasanya baru kucing aneh. bisa lebih ngerasa ya daripada manusia. Maksudnya panca inderanya lebih kuat. Iya. Bisa ngelihat juga. Selain di rumah, tempat usaha, yang paling serem yang pernah lo alamin tuh apa? Yang paling serem sih waktu itu mungkin di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu daerah mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Lu ngelihat apa tuh di rumah sakit itu? Kejadian itu bukan di dalam rumah sakit ya, tapi lebih di sekitaran rumah sakit. Jadi itu kejadiannya mungkin malam atau dini hari ya, pagi-pagi buta. Ya biasalah, cowok mau sebat keluar. Mau ngerokok, Iya. jadi keluar. Ada yang duduk di samping pohon. Oh ya? Iya, Duduk. kirain yang jualan kopi udah ada, udah jualan. Taunya pas keluar nggak ada apa-apa. Maksudnya lo ngeliat orang sama gerobaknya gitu? Enggak, apa jadi gimana? ada yang duduk kayak samping pohon, kirain dia lagi ngopi, udah ada tukang kopi gitu kan, makanya keluar aja nyamperin. Pas sampai luar tuh nggak ada siapa-siapa, tukang kopi pun nggak ada, yang duduk samping pohon itu pun nggak ada. Jadi kayak bayangan doang atau dia emang lagi ngerokok? Emang lagi duduk bayangan, Duduk sendiri. duduk sendiri. Lu pikir itu pedagang kopi? Pedagang kopi atau yang lagi ngopi entahlah, tapi pas keluar itu pokoknya hilang. Lu bilang sama yang lain nggak? Atau lagi sendiri apa? Enggak sih, itu lagi sendiri keluarnya. sendiri? Dan nggak bilang ke siapa-siapa juga. Kayak gue tahu deh tuh rumah sakit mana. Mungkin sama rumah sakitnya, mungkin ada kejadian juga kan. Emang rumah sakit tua kan itu ya? Ya, bisa dibilang Rumah udah sakit. lama banget juga itu rumah sakitnya, dan bentuknya tuh nggak berubah-berubah. Nggak kayak rumah sakit, bentuknya kayak lebih kayak rumah gitu kan? Lebih kayak rumah. Ya kayak gue tahu deh. Kalau untuk gue sendiri, kan gue juga pernah tuh ya dirawat di rumah sakit. Gue nggak tahu itu halusinasi atau enggak. Jadi pas gue dirawat, gue tuh kayak ngeliat nggak tahu malaikat apa setan ya. Jadi di sebelah gue tuh pas gue dirawat, gue tuh berapa hari ya, kurang lebih hampir seminggu lah. Jadi tuh tiap hari gue makanya nggak pernah matiin lampu tuh di rumah sakit. Gue selalu ngeliat kayak bayangan hitam gitu di sebelah gue, Di samping kasur. di samping kasur. Dan gue kan nggak tiap hari ada yang nemenin ya. Jadi itu kayak gue tersiksa banget tuh kalau di rumah sakit. Jadi kayak ngeliat dia tuh selalu pantau gue, nih apa gue mau mati atau apa. Pernah gak sih ngalamin juga kayak gitu? Kalau merasa diawasin kayak ada yang ngeliatin tuh suka. Pas lagi dirawat juga atau nungguin? Enggak, kadang tuh kayak lagi duduk entah di depan rumah atau di belakang rumah atau di mana, itu kadang suka ngerasa aja kayak ada yang ngeliatin, perhatiin, tapi tuh nggak ada orang di sekitar. Dan lama, ngeliatin lu lama. Iya, dan kita kan nggak tahu kalau misalkan diawasin kita mau dirasukin atau mau diambil nyawanya, kan nggak tahu juga tuh. Iya, itu sih yang gue takutin tuh ya, kayak kalau ngeliatin nih, ini malaikat atau setan atau apa. Kan nggak lucu juga kita lagi duduk ngerokok, orang ngopi, nyantai, ngeliatin. mati gitu kan.
Nah, itu dia. Oke guys, jadi ini akhir dari ceritanya Amar tentang hantu yang ada di rumah sama di rumah sakit. See you in the next video. Jangan lupa subscribe channel Poncola Diva, komen dan share. See you in the next video. Bye bye.